Maksudnya, para malaikat membentangkan tangan-tangannya untuk memukuli dan menyiksa sampai nyawa mereka keluar dari badan. Karena itu, para malaikat mengatakan, "Keluarkan nyawamu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang yang teledor di dunia ini, baik dengan kekufuran maupun perbuatan maksiat lainnya, akan dilanda gulungan penyesalan dan akan meminta dikembalikan ke dunia meski sejenak saja. Tetapi orang yang menantang, orang yang tidak mendapat manfaat dari ayat-ayat, senantiasa berbuat sesat dan kekufuran dan penentangan. Sedangkan beberapa hadis Nabi yang menguatkan fenomena sakaratul maut, Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Ia bercerita menjelang ajal menjemput Nabi SAW bahwa di hadapan Rasulullah SAW ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh muka dengannya seraya berkata, "La ilaha illallah." Sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata, "Menuju Rafiqil A'la." Sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemas. Sedangkan orang kafir, maka ruhnya akan keluar dengan susah payah. Ia tersiksa dengannya. Nabi menceritakan kondisi sakaratul maut orang kafir atau orang yang jahat dengan sabdanya, "Sesungguhnya hamba yang kafir," dalam riwayat lain, "yang jahat jika akan telah berpisah dengan dunia, menyongsong akhirat, maka malaikat-malaikat yang kasar akan dari langit dengan wajah yang buruk, dengan membawa dari neraka. Mereka duduk sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata, 'Wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya.' Maka ia mencabut ruhnya layaknya mencabut safut, penggerek, yang banyak mata besinya dari bulu wal yang basah. Secara eksplisit, Al-Quran telah menjelaskan bahwa para malaikat akan memberi kabar buruk kepada orang kafir dengan siksa. Allah memang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Akan tetapi bukan berarti menjadi alasan untuk kita durhaka kepadanya. Juga bukan alasan untuk meremehkan maksiat, meski maksiat itu kecil, sebab bisa jadi maksiat itu menjadi sebab kita mendapatkan siksa. Sifat rahmat dan pengampunan yang dimiliki Allah kita jadikan penyemangat untuk bertaubat, bukan untuk melakukan dosa. Sebagian ulama mengatakan, jangan remehkan maksiat walaupun kecil, sebab bisa jadi murka Allah ada di dalam maksiat itu. Bahwa anak panah setan yang paling ampuh itu adalah perempuan. Hal ini bukan untuk mendiskriminasikan perempuan, akan tetapi agar laki-laki berhati-hati pada tipu daya setan dan agar perempuan tidak membuka aurat sembarangan. "Apakah kamu tidak takut pada siksa Allah?" kata salah satu malaikat Harut dan Marut kepada temannya. "Apakah kamu tidak percaya kepada ampunan dan rahmat Allah?" jawab salah satunya. Lalu mereka pun membunuh suami perempuan itu. Tapi cerita Harut dan Marut masih berlanjut. Pada akhirnya si perempuan meminta kepada Harut dan Marut untuk menyembah berhala bersama perempuan itu. Harut dan Marut pun menyembah berhala karena cinta telah membutakan nurani mereka. Konon, kemudian perempuan itu dikutuk menjadi bara api. Allah berfirman, "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, 'Keluarlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya.'" Al-An'am 93. Maksudnya, para malaikat membentangkan tangan-tangannya untuk memukuli dan menyiksa sampai nyawa mereka keluar dari badan. Karena itu, para malaikat mengatakan, "Keluarkan nyawamu." Pasalnya, orang kafir yang sudah datang ajalnya, malaikat akan memberi kabar buruk kepadanya yang berbentuk azab, siksa, belenggu, dan rantai, neraka jahim, air mendidih, dan kemurkaan Ar-Rahman, Allah. Maka nyawanya bercerai-berai dalam jasadnya, tidak mau taat dan enggan untuk keluar. Para malaikat memukulinya supaya nyawanya keluar dari tubuhnya. Seketika itu malaikat mengatakan, "Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Artinya, pada hari ini kalian akan dihinakan dengan penghinaan yang tidak terukur karena mendustakan Allah,
dan lantaran kecongkakan kalian dalam mengikuti ayat-ayatnya dan tunduk kepada para rasulnya. Saat detik-detik kematian datang, orang kafir meminta dikembalikan agar bisa masuk Islam. Sedangkan orang yang jahat mohon dikembalikan ke dunia untuk bertaubat dan beramal soleh. Namun sudah tentu permintaan mereka tidak akan terkabulkan. Ibnu Abi Adunya rahimahullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Di antara dalil yang menegaskan terjadinya proses sakaratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan ruhnya, firman Allah, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya." Qaf 19. Maksud sakaratul maut adalah kedahsyatan, tekanan, dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Makna bilhaq, perkara yang benar, adalah perkara akhirat, sehingga manusia sadar, yakin, dan mengetahuinya. Ada yang berpendapat al-haq adalah hakikat keimanan, sehingga maknanya menjadi telah tiba sakaratul maut dengan kematian. Dan ayat berikutnya, sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan, dan bertaut betis kiri dan betis kanan, dan kepada Rabbmulah pada hari itu kamu dihalau. Al-Qiyamah 26-30. Allah berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Robbi, kembalikan aku ke dunia, agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Mu'minun 99-100. Surat An-Naziat 1-2. Kalau sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Surat Al-Anfal 50. Syekh Sa'adi menjelaskan, Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang akan tercabut nyawanya, bahwa ketika ruh sampai pada taraki, yaitu tulang-tulang yang meliputi ujung leher, kerongkongan, maka pada saat itulah penderitaan mulai berat. Namun qada dan qadar jika datang dan tiba, maka tidak dapat ditolak. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, maksudnya kesengsaraan jadi satu dan berkumpul. Urusan menjadi berbahaya, penderitaan semakin sulit, nyawa diharapkan keluar dari badan yang telah ia huni dan masih bersamanya. Dalam ayat lain, Allah mengabarkan kondisi kematian orang mukmin dalam keadaan baik dengan firman-Nya, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, keselamatan sejahtera bagimu, masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. An-Nahl 32. Syekh Asy-Syinkiti mengatakan, dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang yang bertakwa, yang melaksanakan perintah Rabb mereka dan menjauhi larangannya, akan diwafatkan para malaikat, yaitu dengan mencabut nyawa-nyawa mereka dalam keadaan thayyibin, baik, yakni bersih dari syirik dan maksiat. Ini menurut tafsiran yang paling sahih, juga memberi kabar gembira berupa surga dan menyambangi mereka-mereka dengan salam. Mengapa Rasulullah SAW menderita saat sakaratul maut? Kondisi umum proses pencabutan nyawa seorang mukmin mudah lagi ringan. Namun kadang-kadang derita sakaratul maut juga mendera sebagian orang soleh. Tujuannya untuk menghapus dosa-dosa dan juga mengangkat kedudukannya, sebagaimana yang dialami Rasulullah. Beliau SAW merasakan pedihnya sakaratul maut seperti diungkapkan Bukhari dalam hadis Aisyah tersebut. Ibnu Hajar mengatakan, dalam hadis tersebut, kesengsaraan dalam sakaratul maut bukan petunjuk atas kehinaan martabat seseorang. Dalam konteks orang yang beriman bisa untuk menambah kebaikannya atau menghapus kesalahan-kesalahannya.
Menurut Al-Qurtubi, dahsyatnya kematian dan sakaratul maut yang menimpa para nabi maka mengandung manfaat. 1. Supaya orang-orang mengetahui kadar sakitnya kematian dan ia sakaratul maut tidak kasat mata. Kadang ada seseorang melihat orang lain yang akan meninggal, tidak ada gerakan atau keguncangan, terlihat ruh keluar dengan mudah, sehingga ia berpikir, perkara ini sakaratul maut ringan. Ia tidak mengetahui apa yang terjadi pada mayat sebenarnya. Tatkala para nabi mengabarkan tentang dahsyatnya penderitaan dalam kematian, kendati mereka mulia di sisi Allah dan kemudahannya untuk sebagian mereka, maka orang akan yakin dengan kepedihan kematian yang akan ia rasakan dan dihadapi mayit secara mutlak, berdasarkan kabar dari para nabi yang jujur, kecuali orang yang mati syahid. 2. Mungkin akan terbetik di benak sebagian orang, mereka adalah para kekasih Allah dan para nabi dan Rasul-Nya. Mengapa mengalami kesengsaraan yang berat ini? Padahal Allah mampu meringankannya bagi mereka. Jawabannya, bahwa orang yang paling berat ujiannya di dunia adalah para nabi, kemudian orang yang menyerupai mereka, dan orang yang semakin mirip dengan mereka. Seperti yang dikatakan Nabi kita, hadis ini dikeluarkan Bukhari dan lainnya. Allah ingin menguji mereka untuk melengkapi keutamaan dan peningkatan derajat mereka di sisinya. Ini bukan sebuah aib bagi mereka, juga bukan bentuk siksaan. Allah menginginkan menutup hidup mereka dengan penderitaan ini, meski mampu meringankan dan mengurangi kadar penderitaan mereka, dengan tujuan mengangkat kedudukan mereka dan memperbesar pahala-pahala mereka sebelum meninggal. Tapi bukan berarti Allah mempersulit proses kematian mereka, melebihi kepedihan orang-orang yang bermaksiat. Sebab kepedihan ini adalah hukuman bagi mereka dan sanksi untuk kejahatan mereka, maka tidak bisa disamakan untuk menjadi orang yang insan muslim yang soleh. Namun kesempatan untuk itu sudah hilang, tidak mungkin disusul lagi. Jadi persiapan harus dilakukan sejak dini dengan tetap memohon agar kita semua diwafatkan dalam keadaan memegang agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.